Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sutra Ayu dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan NIM 060138222781 dengan nomor urut 67. Di sini saya akan menjelaskan buku yang telah saya analisis, yaitu buku teks bahasa Indonesia untuk SMA, MA, SMK kelas 10 kurikulum 2013 karya Istiqomah menggunakan teori Green and Petty. Sebelum saya menganalisis buku yang akan saya analisis, baiknya kita melihat terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya sudah terlihat dengan jelas buku yang akan saya analisis. Yang pertama yaitu judul buku, yaitu buku bahasa Indonesia. Yang kedua, penulis Istiqomah. Yang ketiga, penerbit, yaitu Pusat Kurikulum dan Perbukuan Belitbang Kemendikbud. Yang keempat, tahun terbit tahun 2015. Yang kelima, tempat terbit di Jakarta. Yang keenam, jumlah halaman buku 284. Dan yang ketujuh, ukuran buku dengan 25 cm. Nah, kita masuk di pembahasan. Teori yang saya ambil yaitu menggunakan teori Green and Petty. Teori ini terdiri dari 10, tetapi saya akan mengambilnya 5 poin saja. Yang terdiri yang pertama yaitu buku teks harus menarik minat siswa. Yang kedua, buku teks ini harus bisa memberi motivasi kepada siswa. Yang ketiga, buku teks harus berisi ilustrasi. Yang keempat, buku teks sebaiknya mempertimbangkan aspek linguistik. Yang kelima, isi buku teks harus berkoneksi dengan bidang pelajaran lain. Sebelum memasuki teori Green and Petty, di sini saya akan menjelaskan metode analisis yang saya pakai. Metode analisis yang saya pakai yaitu adalah menggunakan metode angket, yaitu menggunakan Google Form. Nah, Google Form ini berisi pertanyaan seputar buku teks bahasa Indonesia kelas 10 kurikulum 2013 untuk SMA kelas 10. Terdapat 8 siswa yang mengisi angket tersebut, yaitu 4 siswa jurusan IPS dan 4 siswa jurusan IPA. Nah, kita masuk pada teori yang pertama, yaitu buku teks harus menarik minat. Dari diagram di samping dapat dilihat bahwa 4 peserta didik ini menganggap bahwa tampilan buku teks itu menarik. Walau begitu, ada juga yang peserta didik yang menilai biasa saja dan bahkan sangat menarik. Alasan yang disampaikan pun beragam. Ada peserta didik yang beranggapan bahwa tampilan penyusunan laporan hasil observasi itu salah satu halaman buku teks yang diajukan penulis telah menyajikan informasi yang menarik dan lumayan mudah untuk dipahami peserta. Peserta didik yang lain itu mengatakan bahwa halaman tersebut cukup menarik karena terdapat gambar yang unik dan ditambah penjelasan yang langsung ke intinya. Gambar yang dimiliki unsur budaya Indonesia, penataan grafis yang disusun dengan tata letak yang cukup menarik perhatian. Kemenarikan buku teks ini juga membuat peserta didik itu paham tentang teks yang diajukan. Dari beberapa pendapat peserta didik tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa buku teks ini sudah cukup menarik bagi peserta didik. Hal ini tentu tak jauh beda dengan pendapat penulis yang di awal. Dengan penulis ini membuktikan dengan dugaan bahwa penulis sudah hampir sesuai dengan harapan. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu buku teks harus bisa memberi motivasi. Nah, pada halaman 104 terdapat kutipan dari tokoh terkenal tentang pemberian kritik. Hal ini tentu mungkin bisa menjadi motivasi bagi siswa untuk berpikir kritis dalam mengkritik secara bebas dan ikhlas. Dari hasil angket tersebut, saya dapat dilihat bahwa peserta didik itu menganggap kutipan tokoh terkenal dalam buku teks ini bisa memotivasi. Sebanyak 4 orang peserta didik mengatakan termotivasi, sebanyak 3 orang peserta didik yang mengatakan sangat termotivasi. 1 peserta didik mengatakan bahwa kutipan ini biasa saja. Menurut mereka, kutipan tersebut dapat memotivasi karena kalimat tersebut memberikan semangat kepada siswa bisa mengungkapkan pendapatnya. Di sisi lain, ada peserta didik yang mengatakan tidak terlalu mengerti hal yang akan dibahas dalam kutipan tersebut. Dari data analisis ini, saya dapat menyimpulkan bahwa buku teks ini bisa memotivasi peserta didik melalui pemberian kutipan tokoh terkenal seperti salah satu halaman yang penulis ajukan kepada peserta didik.
Nah, selanjutnya kita akan membahas pada poin ketiga, yaitu buku teks harus berisi ilustrasi. Buku ini telah memuat ilustrasi yang cukup memperjelas materi pelajaran. Contohnya, pada halaman 106 itu terdapat ilustrasi tentang hikayat Indra Bangsawan. Ilustrasi semacam ini tentu sangat berguna agar peserta didik itu mampu memahami cerita hikayat yang cenderung bersifat kolosal. Dari halaman yang berbeda, yaitu pada halaman 151, terdapat sebuah ilustrasi berupa seorang pembeli dan pedagang yang sedang berada di pasar. Hal ini tentu dimaksud untuk memperjelas isi teks yang disajikan, yaitu teks negosiasi. Ilustrasi semacam ini itu sangat mendukung materi yang disampaikan dalam buku teks karena sudah relevan dengan materi. Nah, di sini kita masuk pada poin yang keempat, di mana pada poin yang keempat ini kita membahas mengenai buku teks baiknya mempertimbangkan aspek linguistik. Nah, aspek linguistik atau kebahasaan dalam buku teks ini sudah relevan untuk peserta didik SMA atau sederajat, karena menggunakan pilihan kata yang sesuai atau yang mudah dimengerti. Pemilihan kata dalam buku teks ini tentu sangatlah penting agar siswa memahami materi. Di buku teks ini, aspek kebahasaan itu sangat diperhatikan, karena mengingat ini adalah buku teks bahasa Indonesia. Pendekatan yang dilakukan cenderung personal, yaitu melalui pemilihan kata-kata tertentu. Seperti pada halaman 53, itu kata ganti yang digunakan adalah kamu. Penggunaan kata ini sangat penting untuk menciptakan suasana teks agar materi dan tugas tidak dirasa berat oleh peserta didik. Di halaman lain, yaitu halaman 54 pun, pemilihan kata juga diperhatikan dengan baik. Selain pemilihan kata, pemberian teks wacana untuk tugas tetap mempertingkatkan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku tanpa mengurangi tujuan kalimat tersebut. Tidak terasa kita sudah pada poin yang kelima. Nah, pada poin yang kelima ini kita membahas mengenai isi buku teks itu harus berkoneksi dengan bidang pelajaran lain. Sebuah buku teks itu haruslah memiliki hubungan dengan bidang ilmu lainnya. Buku teks ini telah membuktikan hal tersebut pada halaman 195. Pada halaman tersebut itu terdapat sebuah contoh teks debat, yaitu debat tentang bahaya ponsel. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan bidang ilmu di luar kebahasaan, yaitu kesehatan dan biologi. Pada buku ini dipaparkan contoh teks debat yang isinya berhubungan sekali dengan bidang biologi, bahkan fisika. Keterhubungan antara dua bidang ilmu ini sangat bermanfaat bagi peserta didik agar lebih memahami konsep aplikasi materi pelajaran pada bidang ilmu lainnya. Peserta didik ini diharapkan tidak hanya memahami dari satu pelajaran saja, tapi memahami suatu pelajaran jauh lebih luas sehingga bisa melihat hubungannya dengan pelajaran lain. Dari materi ini, peserta didik juga diharapkan bahwa semua ilmu pengetahuan itu sangat berguna dan tidak menganggap enteng. Beberapa mata pelajaran berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan, buku teks Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 untuk SMA, MA, SMK, kelas 10 Kurikulum 2013 karya Istiqomah ini sudah memenuhi sebagian parameter dari 10 parameter. Kualitas buku teks yang dikemukakan oleh Green and Petty, buku ini sudah bisa menarik minat peserta didik melalui grafis-grafis geometris dan pembubuhan ilustrasi sebagai pendukung materi. Selain itu, buku ini juga bisa menjadi motivasi siswa melalui kutipan atau kata-kata mutiara dari tokoh terkenal. Aspek linguistik juga tak luput dari relevansi. Komunikasi yang disampaikan sudah baik karena melakukan pendekatan yang sesuai. Selain itu, koneksi dengan bidang ilmu lainnya juga sudah ditunjukkan melalui sebuah contoh wacana. Dari hasil analisis ini dapat saya simpulkan bahwa buku teks bahasa Indonesia Kurikulum 2013 untuk SMA, MA, bahkan SMK kelas 10 karya Istiqomah ini sudah memenuhi beberapa syarat sebuah buku teks pelajaran yang berkualitas, memenuhi teori kualitas Green and Petty. Nah, itulah tadi hasil analisis buku teks bahasa Indonesia untuk SMA, MA, SMK
Kelas 10 Kurikulum 2013 karya Istiqomah menggunakan teori Grant and Petty dari poin 1 sampai poin kelima. Apabila saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.